wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPTD SPR SD Lombok Wetan. Yang saya hormati Ibu Tri Kusjarini selaku pengajar praktek dari guru kita, teman kita Ibu Eli selaku guru penggerak. Yang saya hormati teman-teman sejawat, teman-teman kerja, teman-teman selembaga. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa diberi kesempatan untuk berkumpul, untuk bermusyawarah, untuk berdiskusi bersama duduk di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mari kita tafadholkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita kehendaki, apa yang kita rencanakan, dan apa yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, susunan acara yang dapat kami laksanakan pada kesempatan ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga doa, dan nantinya terakhir sekali kita akan laksanakan diskusi dengan moderator Ibu Tri Kusjarini. Yang kita bahas adalah visi dan prakarsa. Ya. Untuk meningkat waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan umum kita. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Ala hadhihi wa ala hadhihi sholihah ila hadratin Nabi Mustafa al-Mujtaba wa khususan ila sultan awliya Syekh Abdul Qadir Jailani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya Allah subhanahu wa ta'ala mustaqim wa radina alaihim wa rahmatullahi alaihim wa rahmatullahi. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala SDN Lombok Wetan pada Ibu Mungur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zidna fahma. Yang terhormat Ibu Pengawas Pembangunan dari Dinas Pembangunan, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat melaksanakan diskusi visi atau perubahan prakarsa perubahan sekolah. Yang kedua ini akan dilaksanakan nanti acara diskusi visi sekolah untuk murid di masa depan. Monggo Bapak Ibu yang dari SDN Lombok Wetan, kita ikuti diskusi ini, mungkin akan membawa hikmah dan manfaat bagi murid kita ke depan. Dan bagi Bu Eli yang di dalamnya sudah sebagai calon ibu, calon berat, mudah-mudahan lancar dan amanah untuk selanjutnya. Salam semoga senantiasa berlimpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dapat memiliki sumber dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah yang perlu dengan iman Islam dan Islam. Saya sebagai kepala sekolah di SDN Lombok Wetan, saya akan
melaksanakan tugas-tugas yang akan diamanahkan dari guru penggerak, semoga lancar dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya pelaksanaan visi dan perubahan atau prakarsa visi dan prakarsa perubahan sekolah, dan yang kedua yaitu acara diskusi visi sekolah untuk anak masa depan. Semoga lancar dan selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari kepala sekolah IBDT SPAPT Nomornya. Untuk selanjutnya tadi lupa mengucapkan selamat datang di SD Nomornya yang kedua kalinya ini. Dan kebetulan juga saya dulu alumni di SMA Tenggara ya, tahun 92 ini. Untuk selanjutnya sambutan kedua akan disampaikan oleh Ibu Berikut dari Badaprio. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri dulu. Saya Tri Kustiani. Saya sebagai pengajar praktek dari Bu Eli, yaitu CGP calon guru penggerak. Instansi saya adalah di SMA Cendaran. Saya mengambil pelajaran bahasa Inggris. Di sini tugas saya adalah melakukan pendampingan individu kepada CGP, yaitu Bu Eli, untuk memastikan bahwa Bu Eli bisa mengikuti pendidikan guru penggerak dengan maksimal, yang artinya Bu Eli benar-benar bisa melaksanakan apa-apa penugasan yang disampaikan dari BB Balai Besar Guru Penggerak. Nah, di sini di sesi pendampingan 2 ini memang ada sesi diskusi. Kalau kemarin waktu pendampingan 1 kami hanya melakukan semacam wawancara untuk memastikan kesiapan Bu Eli dan tantangan atau hambatan apa yang dialami Bu Eli saat melakukan pendidikan guru penggerak. Jadi kemarin sudah saya tanya ke Bu Eli apa kendalanya, terus kemudian bagaimana support teman-teman. Tapi saya tadi melihat sampai bapak-bapak begitu antusiasnya untuk membantu Bu Eli. Terus terang saya sangat senang sekali, dan penghargaan yang cukup besar kepada bapak-bapak dan ibu guru sekalian atas supportnya kepada Bu Eli. Karena bagaimanapun juga Bu Eli ini membawa nama sekolah. Memang Bu Eli akan dapat ilmu, tetapi Bu Eli juga wajib untuk menularkan ilmunya kepada bapak ibu guru. Seandainya nanti Bu Eli menyampaikan apa-apa yang didapat dari pendidikan guru penggerak, monggo bapak ibu untuk menyikapi atau bisa melakukan dengan maksimal. Karena terus terang kalau kita kaji benar, mungkin kalau kita hanya melihat dari sekilas saja, mungkin bapak ibu akan sedikit apa bisa saya kayak gitu, apa menurut saya kayak gitu. Nah, tapi nanti kalau benar-benar dipahami dan benar-benar masuk, insya Allah akan terjadi perubahan. Betul Bu Eli ya. Bu Eli akhirnya juga mulai berubah ya mindset tentang murid itu. Bapak ibu akan berubah. Berubahnya begini, bapak ibu akan fokus pada murid. Artinya gimana sih anak-anak biar senang di sekolah, nanti gimana sih ke depannya. Nah, di sini untuk diskusinya nanti pertama akan ada pengantar tujuan diskusi. Nanti Bu Eli akan menyampaikan untuk apa sih diskusi ini, bapak ibu untuk apa melakukan diskusi. Kemudian nanti yang khawatir untuk topik diskusinya akan berawal dari merumuskan kalimat tumpang. Jadi nanti dari kalimat tumpang bapak ibu akan di guide untuk menuju ke visi. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Nanti silakan setelah dari visi yang sudah ada di sekolah, apakah perilaku kita sudah mencerminkan itu? Kalau belum atau belum maksimal, mungkin bapak ibu bisa melakukan prakarsa perubahan. Gimana ya biar visi yang ini tercapai? Nanti bapak ibu silakan gimana caranya. Kalau kemarin pakai
kok nggak jalan ya? Oh berarti saya harus pakai cara yang ini, seperti itu contohnya. Kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Nah, saya bilang tadi, monggo Bapak Ibu diskusi apa ya biar anak-anak seperti ini. Tapi saya yakin hal seperti itu sudah selalu dilakukan oleh Bapak Ibu. Setiap selesai mengajar di bangku guru pasti Bapak Ibu akan menyampaikan inisiatif. Cuman mungkin panduannya itu masih agak berlebihan dan untuk pelaksanaannya mungkin masih kurang maksimal karena kita di gergetnya masih belum ada. Dan terakhir nanti akan menutup. Ya perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa di sini Bu Eli ini pada saat TGP, Bu Eli sudah disuruh untuk membuat visi pribadinya. Visi pribadi Bu Eli itu untuk siswa seperti apa? Khususnya untuk siswa di masa depan, seperti apa visi Bu Eli? Nah, setelah Bu Eli punya visi, nanti visi ini akan menjadi dasar untuk Bu Eli kembangkan atau sampaikan menjadi visi sekolah. Nah, di visi sekolah itu sudah sesuai nggak dengan yang pada sekolah inginkan? Nah, di sini meskipun diskusi ini bagian dari proses Bu Eli sebagai CGP Pendidikan Guru Penggerak, tapi kami berharap bahwa nanti diskusi ini juga menjadi wujud nyata di sekolah. Jadi Bapak Ibu mau buat diskusi ini bukan diskusi yang hanya formalitas, tetapi diskusi ini adalah benar-benar untuk membawa sekolah kita mau dibawa kemana. Yang tentu saja berdasarkan visinya, visi itu membawa sekolah kita akan bawa kemana. Saya kira cukup begitu saja kata dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak. Ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mujani. Untuk selanjutnya acaranya akan ditutup dengan doa. Monggo seperti biasanya teman kita berorasi. Dalam artian kita mencari kesamaan visi, jadi nggak ada perdebatan benar salah tidak, tetapi semua ide Bapak Ibu guru itu adalah benar. Karena setiap manusia punya pemikiran-pemikiran yang cukup unik dan insya Allah kalau namanya Bapak Ibu guru pemikirannya sudah sangat bagus sekali. Untuk diskusi akan dipimpin langsung oleh Ibu Eli sebagai CGP. Di sini akan mengulik teman-teman untuk mencapai visi yang diharapkan. Mohon Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Wetan dan Ibu SMK Tenggarang dan teman-teman guru alhamdulillah menyampaikan kepada
dan prakarsa perubahan, yaitu di sekolah kita di SDN Lombok Wetan. Ya, pendampingan individu ini, misi dan prakarsa perubahan dari saya sebagai calon guru penggerak dengan teman-teman sekalian didampingi oleh pengajar praktik yaitu Ibu Ringkus ini. Tujuan dari diskusi ini yaitu melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Kemudian melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Kemudian melalui diskusi peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Nah, sebelum kita melanjut pada acara diskusi, ya, ada sebuah puisi yang akan ditampilkan oleh Bapak Hendro, ya, yaitu tentang Aku Melihat Indonesia. Kepada Bapak Hendro kami persilahkan. Ini sebuah puisi yang dari Bapak Proklamator kita, yaitu Rizky Soekarno. Sebenarnya Bapak Hendro. Aku Melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai Liep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Liep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau mendengar lagu sawah-sawah menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkupan Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang aku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olisio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olisio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara pagi, aku tidak menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku tidak lagi melihat manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Bagus sekali ya, tepuk tangan sama ya. Ini merupakan penampilan perdana dari Bapak Hendro dan membacakan puisi dari Bapak
ingin bahwa kita yang kita itu apa namanya melihat Indonesia untuk generasi kedepannya, yaitu tidak ada perbedaan antara di desa, di kota ataupun di daerah-daerah seperti di mana Maluku atau di mana. Anak SD itu menguasai semua ya bahasa Indonesia. Iya. Coba ini lihat ya tentang Bernard ini. Ini kayaknya anak saya ini ya yang suka anak saya. Di mana Bernard ini mencari alat, menyediakan alat untuk menggapai cita-cita. Ada kacamata. Nah, dia bapak ibu guru. Tidak berkaca, apa tidak? Nah, cita-citanya dia ingin memanjat apa itu? Gunung es. Nah, alatnya sudah diambil. Ya naik itu tadi sudah peralatannya belajar semua, akhirnya dia menggunakan kuku ya. Jangan lagi segala cara yang digunakan untuk mencapai gunung es. Akhirnya dia mencapai puncaknya. Nah, begitulah. Seorang guru nanti seperti itu untuk menggapai cita-cita murid masa depan harus menggunakan berbagai macam cara dan juga potensi diri janganlah dilupakan, seperti itu teman-teman. Sampai nah, mungkin itu pelajaran yang bisa kita ambil dari Bernard tadi, yaitu bahwa kita ketika kita memiliki cita-cita, maka kita harus menyediakan apa yang menjadi alat-alat untuk mencapai cita-cita tersebut. Kemudian, nah untuk mengawali diskusi ini, marilah kita melengkapi kalimat rumpang, yaitu cita-cita untuk murid. Minta tolong ini diisi Bapak Ibu. Lengkapi kalimat rumpang tersebut, mimpi kita tentang murid kita untuk masa depan, ya. Itu diisi sesuai dengan hati kita sendiri. Tulis itu kalimat rumpang. Jadi kalimat rumpang ini diisi tentang cita-cita kita untuk murid kita untuk masa depan. Kita memimpikan murid-murid seperti apa, yang seperti apa,
Kita mengutamakan murid di sekolah. Murid di sekolah sadar betul bahwa kemudian kita warga sekolah jadi yakin untuk kita dan warga sekolah ini paham bahwa jadi kalimat itu diisi sesuai dengan dari Bapak Ibu pribadi Bapak Ibu. Saya ingin membahas ini soal yang diberikan oleh Wali melengkapi kalimat kampung Rupang. Melengkapi kalimat rumpang cita-cita murid. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang kalau menurut saya dan akhlak dunia. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa dengan karakter yang unik, dengan berbeda-beda. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan guru. Muridnya, iya. Kalau gurunya kesejahteraan, muridnya lomba ngambil. Selanjutnya, murid di sekolah sadar betul bahwa guru adalah pendidik yang bisa merubah jati diri anak. Selanjutnya, kita warga sekolah ini yakin untuk bisa membawa perubahan bagi siswa dengan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa sekolah bukan milik guru atau murid, tapi milik warga sekolah utamanya. Sekian. Tadi mungkin kalimat rumpang kita isi bahkan pasti berbeda. Kan keinginan kita menanggapi kalimat rumpang ini, semoga kami menggarap penyambangan kalimat. Ya, jadi kita mengumpulkan murid-murid yang terbaik, menjadi murid yang terbaik, yang sukses dunia maupun akhirat. Kita percaya bahwa murid kita adalah murid yang bisa dibentuk menjadi murid yang terbaik itu nanti. Bisa dibentuk tergantung dari pendidikannya. Di sekolah kita mau mengembangkan pendidikan yang mungkin kita dapatkan di dunia pendidikan kita, jadi sesuai dengan pendidikan yang kita peroleh sebagai guru. Murid di sekolah sadar betul bahwa tugas di sekolah itu untuk belajar, bukan untuk main-main, dan untuk menimba ilmu dari guru-gurunya yang memang sudah disiapkan sesuai dengan pendidikan yang diterimanya. Kita warga sekolah ini yakin bahwa kita bisa membentuk siswa-siswa yang terbaik untuk masa depan bangsa ini. Kita dan warga di sekolah juga paham bahwa pendidikan itu harus melalui alur dan melalui tahapan-tahapan. Tidak semudah kita membagikan buah tangan. Apalagi kita terdidik di pendidikan dasar, ini penentu sebenarnya. Kalau kita SD-nya sudah tidak bagus, maka kedepannya jangan harap anak ini bisa bagus hasilnya. Itu saja mungkin dari saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bisa menjaga sopan santun atau sikapnya terhadap guru. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang bisa kita didik sikapnya sesuai dengan akhlak utama yang kita harapkan. Di sekolah kita mengutamakan sopan santun dan akhlak yang baik
rajin untuk bisa merubah sikap dan murid ke depannya. Kita dan keluarga di sekolah ini paham bahwa pendidikan dan akhlak yang baik bisa membawa perubahan khususnya untuk peserta didik ke depannya. Mungkin demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membimbingkan murid-murid yang rajin belajar dan berprestasi. Kita percaya bahwa murid adalah punya kemampuan untuk berpikir hal-hal yang positif. Di sekolah kita mengutamakan kebersamaan dan keberhasilan. Murid di sekolah sadar bahwa mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Kita warga sekolah ini yakin bahwa menciptakan murid yang sukses untuk kehidupannya masa depan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak didik kita. Terhadap murid kita nantinya di masa depan sebagai generasi penerus bangsa. Ada yang lain? Pak Bayul? Sudah? Nah, kalau sudah, Pak Bayul? Bayul, tak apa-apa. Harus punya visi. Punya Bu Ida, ayo Bu Ida. Ayo Pak Bu Ida. Tidak akan sama Bu Ida, mari Bu Ida. Sama tidak apa-apa. Ayo kita mendidikan murid-murid yang berakhlakul karimah. Kita percaya bahwa murid bisa belajar dengan rajin jika guru mengajarkan yang rajin juga. Di sekolah kita mengutamakan akhlak. Murid di sekolah sedang betul bahwa pentingnya belajar. Kita warga sekolah ini yakin untuk bertanggung jawab. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa peran dan tugas yang berbeda. Kita memimpin murid-murid yang rajin, belajar dan disiplin. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa. Di sekolah kita mengutamakan akhlakul karimah. Murid di sekolah sadar betul bahwa niat ke sekolah untuk belajar. Kita warga sekolah ini yakin untuk menjaga nama baik sekolah dengan merawat murid bersama masyarakat. Memiliki cita-cita untuk murid. Nah, mari kita tinjau kembali ya. Setelah kita mengisi kalimat lupa tentang cita-cita untuk murid, mari kita cermati tentang visi UPTD SPM SDN Lombok Wetan. Terwujudnya insan yang berkarakter jujur, berprestasi, cerdas, kompetitif yang dilandasi dengan intak dan kita. Apa yang harus kita lakukan untuk SD kita supaya memiliki siswa yang menjadi insan yang berkarakter? Pembiasaan. Pembiasaan, Pak. Pembiasaan apa ya, Pak? Karakter ini biasanya kita terapkan di sekolah melalui pembiasaan. Misalnya terbiasa disiplin, jaga kebersihan. Di kelas mungkin kalau mau masuk biasa antri, berbaris. Terus kesepakatan misalnya sebelum kita, kalau saya menurut kebiasaan saya sebelum masuk di kelas yang baru, itu saya minta kesepakatan wali murid. Kalau misalnya anak ini nakal Bapak Ibu, ini mau diapakan, saya kesempatan gitu, sehingga saya menghindari nanti adanya kekerasan. Nah, biasanya wali murid sudah Bapak topik apa-apa. Kalau sudah ada ucapan seperti itu saya catat itu. Nanti kalau ada apa-apa saya tinggal lakukan. Biasanya saya seperti itu biasanya. Yang kemarin saya belum sempat ini kelas 4. Tapi yang jelas bersama 2 tahun ini tetap kelas 4. Jadi harus ada kesepakatan awal. Di awal dengan wali murid yang pertama. Terus yang kedua dengan anak. Saya kalau di kelas 4 kemarin kesepakatan ada beberapa. Yang pertama, kalau misalnya kelas 4 itu ada yang hilang, harus ganti semua termasuk gurunya. Dan itu saya laksanakan. Jadi kalau ada yang hilang, gurunya gurunya. Gitu. Terus yang kedua kodekan. Kalau kodekan biasa itu
alhamdulillah sampai sekarang kalau ada kodean saya tidak usah nanya, Bu. Jadi begitu saya datang ke kelas, biasanya anak langsung menjulurkan tangannya. Kenapa kodean? Walaupun saya tidak tahu. Iya, ada tanggung jawab seperti itu. Dan mungkin itu salah satu dari pembentukan karakter kita. Bahwa tanpa sadar, anak sudah jujur, walaupun gurunya tidak tahu. Dan saya nggak pernah ngurus ibu, misalnya, ada kodean yang sampai kodean nggak pernah. Jadi begitu masuk, anak sudah langsung saya duduk, biasanya anak datang langsung menjulurkan tangannya. Kenapa mau kodean tadi, Pak? Dan saya nggak mau ada laporan, misalnya si A, si B, nggak usah laporan, yang penting jujur. Itu yang saya terapkan. Mungkin itu salah satunya dari pembentukan karakter dan jujur itu. Ya, sudah jujur dan takut. Itu mungkin dari saya sedikit. Sudah, berkarakter sudah ya. Kemudian berprestasi. Apa yang ingin kita lakukan ketika menginginkan siswa yang berprestasi, cerdas, kompetitif? Ya. Mungkin Bapak, Ibu, apa yang kita lakukan? Mari. DSI. Dengan mewujudkan siswa supaya berprestasi, cerdas, dan kompetitif, selain memberikan pembelajaran di kelas, saya juga memberikan tambahan pelajaran bagi siswa yang kurang mampu. Jadi yang merasa mungkin tertinggal pelajaran karena kebetulan saya di kelas 1, ada siswa sebagian yang belum bisa membaca. Jadi setelah yang lain mungkin melaksanakan tugas, yang belum mampu atau belum lancar membaca, saya beri tambahan pelajaran membaca ke depan, misalkan didampingi itu, membaca cerita, buku cerita begitu. Khususnya yang kelas 1. Mungkin itu saja. Cerdas, kompetitif. Kemudian mungkin dari saya berprestasi. Tidak hanya prestasi, tidak hanya di bidang akademik saja, bisa saja prestasi di bidang olahraga atau non akademis ya, seperti tari ya. Kemudian lomba apa namanya? Bukan. Apa namanya itu mengaji ya, taktil ya, taktil. Kebetulan siswa kita berprestasi di bidang itu Ibu ya. Jadi ada kemarin itu sudah juara lomba taktil, juara 2 dan harapan 1. Kemudian untuk meningkatkan itu apa yang perlu kita lakukan? Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menciptakan murid yang berprestasi banyak sekali sebenarnya. Contohnya memberikan bimbingan di luar jam pelajaran seperti yang Bu Evi tadi katakan. Mungkin ada yang lain yang diperlukan ketika ingin menciptakan siswa yang cerdas, kompetitif dan berprestasi ya. Sehingga apa? Sekolah kita walaupun di ujung kecamatan Wonosari itu tetap di Pasundan gitu ya. Jadi walaupun ada di ujung masih bisa berprestasi. Di sini Bu, Bapak guru kita juga prestasi Bu dalam lomba-lomba guru prestasi dan juga walaupun masih di tingkat kecamatan ya. Kemudian olahraga di sini banyak jago-jagonya. Mungkin itu bisa di apa namanya untuk dijadikan pelatih seperti itu. Mungkin ada usulan dari Bapak Ibu. Usulan kepinginnya apa ya untuk biar sekolah kita itu tetap meningkatkan prestasi gitu seperti itu. Ya. Untuk kompetitif tadi positif. Yang katanya Bu Eli tadi, meskipun kita ada di ujung Wonosari, tapi kita bisa berkompetisi. Jadi murid kita sudah kompetitif dari itu, sudah masuk kan? Ya. Terima kasih Bro atas masukan. Alhamdulillah Ibu, di sekolah kita mulai kegiatan pagi jam 7 kita sudah membiasakan setelah upacara atau senam kita belajarkan berselawat bersama. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu setelah bubar dari senam atau upacara, anak-anak bisa masuk ke dalam kelas
bisa langsung berdoa dan menerima pelajaran. Kemudian saya cuma ingin menambahkan, Ibu, di sekolah kita ini masih belum ini apa kesenian, Bu, ya, atau paduan suara yang bisa mengajarkan tes vokal anak-anak. Mungkin Bu ini beliaunya kan pernah mengikuti paduan suara. Jadi kebetulan 2 minggu yang lalu waktu menyanyikan lagu wajib salah, Ibu. Nah, jadi kita kalau bisa kita adakan ini semacam kegiatan ekstra gitu, untuk paduan suara. Iya, Bu. Mau gimana? Lagu wajibnya aja apa gitu? Kesal-kesal. Akhirnya berdirinya ada di tengah. Nah, Ibu. Mungkin cuma itu usulan dari saya, Ibu, untuk mengadakan apa ya, tes vokal lagu anak-anak untuk guru senian. Ya. Tapi kan bisa dimanfaatkan guru-guru ini. Ya, mari kita bekerja sama, Bapak. Di sini banyak vokalis di sini. Pak Hendro juga sebagai ini pernah juara paduan suara PGRI dulu. Ya. Kemudian Bu Evi juga pernah. Mungkin itu tadi kata Pak Hendro, diadakan ekstra paduan suara. Ya. Jadi itu tadi kita nanti usulkan kepada kepala sekolah ya untuk diadakan ekstra untuk latihan lagu-lagu wajib, terutama untuk anak-anak ketika upacara yang pasti ada salahnya. Untuk kembali kepada visi tadi, kalau yang imtak sudah tadi yang Pak Hendro sampaikan, sebelum masuk kelas diajak baca ya, baca selawatan atau apa ya. Kemudian yang imtak, Ibu, mungkin nggak usah lihat itu maksudnya. Untuk yang imtak ilmu pengetahuan dan teknologi, mungkin ada yang perlu di ini, Bu, perlu di apa? Ya sudah ada apa? Kalau sudah ada ya berarti dimaksimalkan. Kalau belum ada, monggo Bapak Ibu bentuk kegiatan apa yang nanti visi itu akan tercapai. Di sini kalau Iptek ya sudah ada rembuk yang bantuan, kemudian tinggal ruangannya yang kita tidak punya, Ibu. Jadi kadang kita melakukan ini untuk pelatihan persiapan asesmen untuk anak-anak kelas 5 yang selama ini dilatih. Ya, pelatihnya sudah ada yaitu Pak Mary sama Pak Asis di sini. Ya, kemudian cuma ruangannya yang kita tidak ada ya, dan belum mengatur waktunya. Mungkin ada usulan dari teman-teman tentang prakarsa perubahan dengan Iptek. Kalau Ipteknya tadi sebelum masuk kelas sudah ada selawat naria, dan setiap hari Jumat kita mengadakan istighosah biar anak-anak itu agak ini, soalnya kemarin sudah pandemi, anak-anak kurang sembuh, jadi kita adakan istighosah paling tidak bisa ini mengangkat anak ini. Mengurangi Mungkin ya Ipteknya, prakarsa perubahan Ipteknya apa kira-kira? Iya, kita anak-anak tidak bawa handphone. nggak boleh, Tidak boleh. takut nanti hilang ya, main game bisa anak-anak, cuma kalau sudah dilatih persiapan asesmen itu sudah ada pelatihnya yaitu Pak Asis sama Pak Mary. Kemudian tempatnya sementara ini di perpustakaan. Jadi prakarsa perubahannya mungkin yang kita inginkan itu tempat ya, begitu Pak Asis? Ya, Bisa, tempat khusus. tempat khusus atau lab untuk ini untuk ya. Karena resiko laptop itu kan harus aslinya nggak boleh pindah-pindah. Harus tetap. Kalau ditinggal nggak ada tralis. Mungkin lewat EGP bisa lakukan Zoom. Kalau bisa, Kalau TGP kayaknya ya. Jadi gimana teman-teman? visinya gimana? Visinya Sudah pas atau apakah ini sudah pas atau masih ada tambahan ya, terwujudnya insan yang berkarakter? Ini sudah cocok ya dengan ya tadi
kemudian jujur sudah, berprestasi sudah, namun perlu ditingkatkan yaitu di bidang kesenian tadi ya. Ya, di bidang kesenian, dan kalau bisa ya juga di bidang akademiknya juga, ya tidak hanya non akademik, tetapi akademiknya juga jadi selaras seperti itu. Cerdas, ini ini berkaitan dengan berprestasi tadi ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan tadi sudah prakarsa perubahannya yaitu mengadakan pelatihan atau bimbingan di luar jam pelajaran. Kemudian kompetitif sudah tadi yang dari kelas 1 yaitu sama, yaitu dengan memberikan tambahan bagi yang kurang ya, yang belum. Yang dilandasi imtak sudah, kemudian dan imtek tadi prakarsa perubahannya di apa ya, kekurangan di ruangan, Tambahan bukan perubahan. iya tambahannya ruangan kita tidak punya, sehingga ketika kita mengadakan pelatihan lah apa ya, masih ke perpus, kemudian diambil lagi seperti itu, jadi apa, membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak seperti itu ya. Kemungkinan rusaknya besar. Iya. Dan kalau misalnya dibiarkan di perpustakaan nanti dibuat mainan sama anak. Laptopnya. Iya. Kenapa tidak dibawa pulang aja? 15. Terus nggak dibawa pulang oleh bapak ibu? Tidak. Karena sekolah sudah punya. Sekolah yang dapat bantuan khusus sama untuk menjaga tugas-tugas itu tidak ada. Nah, misalnya teman-temannya nggak punya, mungkin kan bisa Pak pinjam daripada ditaruh bisa rusak loh Pak. Dalam buku tidak bisa Makan Pak. Cuma khusus untuk main mereka ya, nggak bisa ngetek Bukan seperti ini. Bukan. Kalau seperti ini kita dapat juga Bu 5. Betul katanya Ibu, boleh dipakai, diambil taruh, terus Betul. Jadi misal ini sih nanti ya pengalaman saya. Jadi misalnya kayak ada laptopnya lab gitu ya, itu teman-teman pakai, kadang bawa pulang, itu kalau ditaruh Pak rusak. Tapi baik rusaknya terpakai daripada rusak ditaruh. Seperti ini Bu contohnya. Oh ini, Ya, aku bisa dekat. oh ini nggak bisa Bu. Cuma mereka yang bisa itu. Cuman Atau mungkin nonton online. Ini nggak bisa diisi gitu lah. Nggak bisa ngetek. sudah kayak laptop biasa. Yang 5 kita dapat Bu. Sampingnya apa Pak? Sampingnya. Emang ya, kalau masa nggak bisa diisi itu doang aplikasi belum coba. Guru murid pakai tugas luar itu apa? Kayak Disis luring. bisa Bisa ngasih tugas bisa. dari Ada memang anehnya itu. itu kan bisa internet loh Pak. Ada kan langsung dan kalau internet dimanapun langsung oke. Bisa pakai dia, pakai sambil-sambil. Nggak bisa diisi aplikasi. Nggak bisa. Tidak bisa. Oh itu nggak bisa. Buatnya ada. Oh berarti ada kalau di Instagram nggak bisa Pak. Pernah Pak? Pernah coba? Yang membuat saya belum. Nggak mungkin satu bawa Pak apa itu coba diisi aplikasi tadi itu Pak. Jadi kan enak anak-anak bisa juga. Bisa Pak ya dibawa ke kelas, kemudian anak-anak untuk ini coba. Kebetulan memang saya dulu yang pertama ini. Cuma pesannya saya untuk yaitu mereka itu. Terus kalau ada apa-apa ya. Iya, karena nggak rusak. Kayak gini setelah bangun selesai. Daripada rusak juga. Ini kan bisa dibawa ke kelas ya. Dibawa ke kelas betul, bawa ke kelas bisa Pak ya. Terus misalnya anak-anak pakai ini, gitu. Anggap ini komputer gitu. Iya bisa Bu. PowerPoint. Nggak ada di bahasa Inggris. Apa-apa aja. Iya, udah ada di bahasa. Nggak ada ketentuan.
Nah, kayak tadi misalnya kompetitif dengan memberikan di indikatornya ya Bu ya, dengan memberikan pelajaran tambahan di luar jam itu bisa Bu. Di indikator Pak, indikator visi. Indikator visi ada kita di KTSB itu kemarin Bapak. Mungkin Ya. kalau ini sudah pas, mungkin indikator visinya yang perlu ditambah. Prakarsa apa yang ingin Ibu Bapak tambahkan di sini? Ada Indikator visinya di indikator visinya ada Bu, tapi ada di KTSB itu. ya itu kemarin saya di sekolah lain, memang di indikator itu kan ada di buku 1 ya. Kemudian mau ditambahkan, silakan kalau di situ ditambahkan kan biar di sini kan kalimat yang masih terbuka ya Bu ya. Kemudian orang akan membaca bahwa apa sih misalnya di situ berkarakter itu apa yang dilakukan di indikator nama dari Bu ya. Untuk pembuatan sekali. Membuat itu kan ingat. Kita teman-teman perlu itu kan kadang-kadang begini di indikator apa upaya sekolah agar visi jujur ini tercapai. Itu kan ada di indikator. Nanti kita tambahkan Indikatornya misalnya terwujud insan tak berkarakter. kita lihat yang sudah ada aja Bu. Karena ada kepala sekolah yang kan nanti kalau tiba-tiba mengubah kan nanti khawatirnya beliau merasa dilampaui. Jadi mau nanti di indikator nanti bukan biasanya harus ngajar kan ngumpul ya. Nanti indikatornya itu bisa dilihat indikatornya itu kira-kira ditambahkan enggak ya gitu. Apa kita tambahkan kayak kemarin saya di SMP IT di Nansan itu di indikator si kepala sekolah bilang, Bu, ini berkarakter sesuai dengan 10 karakter muslim. 10 karakter muslim itu apa saja? Dia sebutkan. Saya bilang ke CGP-nya, Bu, kalau hanya disebutkan orang baca kan tidak tahu. Sebaiknya ini disampaikan di situ. Itu kan buku 1 nanti ketika dibaca oleh pusat. Apa sih indikatornya? Nah, itu jadi nilai plus. Artinya kita tidak sekedar membuat visi, tapi kita di situ ingin melaksanakan visi. Nah, melaksanakan visi di situ ada indikator. Nah, mungkin nanti yang ditambahkan indikatornya. Itu tadi saya nggak tahu indikatornya. Apakah yang kata Bapak Hendro tadi, misal untuk yang pintar, membiasakan anak, ya ada hari Jumat di situ. Belum ada Bu, saja. Jadi ditambahin Iya, indikatornya ya. di indikator ditambahin mungkin Bu, sebelum masuk sekolah anak membaca ini, terus sebelum setiap hari Jumat pembiasaan gitu aja. Jadi itu adalah wujud nyata dari impaknya, ya. Gitu. Nanti monggo didiskusikan. Jadi sementara ini visi sekolah itu memang harus benar-benar dipahami dan Bapak Ibu harus melaksanakan di situ agar visinya ini tercapai gitu. Mungkin nanti setelah ini bisa iya gitu. Berarti visinya sudah Jadi pas ya, tidak ada perubahan untuk visi, yaitu terwujudnya insan yang berkarakter, jujur, berprestasi, cerdas, kompetitif, yang dilandasi impact dan impact. Seperti itu ya Bapak Ibu, sepakat ya? Ya, nanti indikatornya kita lihat kembali sudah termasuk mencakup semuanya, dan perubahan-perubahan yang sudah kita lakukan bisa ditaruh di indikator seperti itu. Mungkin itu ya Ibu. Katanya Kak Adita bukan perubahan prakarsa. Ya, prakarsa. Tidak selalu prakarsa perubahan, mungkin ada prakarsa baru yang perlu ditambahkan gitu Pak ya. Dari diskusi tadi ya, terwujudnya kita sudah sepakat dengan visi UPTD SPS SDN Lombok Wetan, yaitu terwujudnya insan yang berkarakter. Dengan prakarsa perubahannya tadi dibiasakan anak-anak dengan pembiasaan-pembiasaan, atau bisa kita lakukan dengan 5S ya, senyum, sapa, salam, santun, seperti itu ya. Kemudian pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di kelas sesuai dengan kesepakatan kelas seperti itu juga mencakup jujur juga dengan pembiasaan-pembiasaan dengan
kita sebagai guru juga memberikan contoh yang baik untuk anak-anak seperti itu. Kemudian berprestasi cerdas kompetitif ya. Prakasa perubahannya bisa dilakukan dengan melaksanakan memberikan tambahan pembelajaran bagi anak yang masih kurang ya, agar bisa berkompetisi dengan teman-temannya. Dan berprestasi di sini tidak hanya diharapkan sekolah tidak hanya berprestasi di non akademik, tetapi di akademiknya juga diharapkan berprestasi. Tadi ada tambahan yaitu tentang prestasi di bidang kesenian, dan misalnya tari dan lagu-lagu wajib, karena tiap tahunnya pasti ada lomba menyanyikan lagu wajib ya. Jadi di sekolah harus memberi mengadakan ekstrakurikuler ya, yang bisa dibimbing oleh guru-guru yang bisa di bidangnya, seperti contohnya Pak Hendro di sini ya, sudah pernah mengikuti lomba paduan suara dan kemudian juara 1 se Kabupaten Bondowoso. Kemudian prestasi untuk tampil anak-anak di sini sudah berprestasi dan perlu ditingkatkan. Sedangkan imtak tadi ada tambahan prakarsa perubahan yang kita lakukan, yaitu dengan mengadakan istighosah tadi setiap hari Jumat dan pembacaan sholawat Maria sebelum masuk kelas. Kemudian iptek tadi kita terkendala di ruangan, jadi kita tidak memiliki ruangan khusus, sedangkan untuk pelapis dan alat iptek sudah ada tersedia, cuma kita terkendala dengan ruangan. Mungkin bisa perumahan yang tidak dipakai bisa digunakan untuk tempat laboratorium ini tentang yang berkaitan dengan iptek untuk pelatihan-pelatihannya yang menyiapkan anak biar bisa mampu bersaing di bidang teknologi. Walaupun kita di sekolah pikiran, tetapi kita tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang ada di kota. Itu yang harapannya bagi kita ya, untuk murid kita masa depan ya bisa bersaing dengan murid-murid yang lain ya, biar sama mendapat perlakuan yang sama seperti harapannya Bung Karno tadi, yaitu sama perlakuannya di Indonesia, seperti seluruh Indonesia memiliki potensi, di mana Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa anak itu harus mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita juga bisa melaksanakan apa yang menjadi cita-cita sekolah kita ya, di mana sekolah kita sudah memiliki visi ya yang berpihak pada murid. Kemudian program ini bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya, sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapat dari CGP bermanfaat bagi kita semua dan terutama untuk sekolah kita. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas sumbangsih pemikiran dan ide-ide serta prakarsa-prakarsa yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan kedepannya sekolah ini bisa berkompetisi, kata Bang tadi sama. Jadi tidak melihat Lombok Wetan, tidak melihat SD yang itu Kota Kulon ya Bu ya. Yang jadi parameter kan Kota Kulon ya. Tapi saya yakin bahwa di Lombok Wetan itu sama dengan Kota Kulon.
meskipun mereka ada di tengah kota dan kita berada di ujung kecamatan, tetapi anak-anak punya potensi yang sama. Makanya di situ disampaikan visi. Mari Bapak Ibu melaksanakan benar visi itu. Tadi sudah disampaikan ketika ditinjau kembali tadi. Sudahkah visinya berpihak pada murid? Sudah ya Bapak. Jadi visinya tadi memang untuk murid. Kemudian adakah program-program yang sudah dan akan dilakukan Bapak Ibu? Sudah. Tadi Bu Evi bilang saya memberikan ini tambahan pada anak-anak yang pulang saat selesai pembelajaran. Itu harapannya Bu Evi agar anaknya kompetitif. Jadi yang ketiga tadi diberi tambahan biar berkompetitif. Katanya Pak Aziz tadi dengan melakukan kebiasaan Bu anak-anak jujur, salah nggak usah dilaporkan, dia ngomong sendiri saya salah dan dia bertanggung jawab kesalahannya, ada konsekuensi. Saya rasa baik sekali. Sebenarnya Bapak Ibu guru ini hebat-hebat, cuma ya itu tadi tepatnya, tetapi kehebatannya sama dan bahkan mungkin melebihi Bapak Ibu guru yang ada di kota. Oke, terima kasih, diskusinya cukup bagus sekali. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Diskusi ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.